sekalian, ini kayaknya koneksi internetnya yang parah. Ada aja Kan cobaannya ini ya. Ini ini gimana sih Kak tadi? aku sebel. Ini jaringannya Oke, jelek banget suara kayaknya tuh. iya, kayaknya gitu deh. Suara aku udah lebih jelas nggak Kak sekarang? Udah lebih jelas kok, cuman agak patah-patah aja gerakan yang kamu. Oh gitu. Oke, Mm-mm. oke. Oke deh Oke, Kak, berarti kita lanjutkan lagi ya. Sorry banget ya. ya teman-teman tadi yang sudah Iya maaf ya, eh 2 kali loh. hilang muncul. Iya bener. Oke, nah kita lanjut lagi ya tadi sampai di udah masuk ke tips bapernya nih ya. Mm-mm. Tadi kan yang Mm-mm. pertama mungkin kita ulangin dikit kali ya kalau Mm-mm. mungkin ada beberapa teman-teman yang mungkin baru gabung lagi gitu ya. Tadi kita Mm-mm. ngomongin baper, soal baper. Nah, khususnya kalau buat remaja kan teman-teman remaja ini memang mungkin pada umur-umurnya atau pada usia-usianya memang lagi sensitif banget nih. Makanya Ya. kenapa mungkin jadi sering keluar kata-kata baper atau bawa perasaan gitu ya Kak ya. Jadi mungkin Mm-mm. kenapa teman-teman remaja yang sering banget nih mendengar kata-kata baper atau mungkin sebenarnya kita juga sering banget gitu ya dengerin kata baper ke diri kita sendiri atau dari orang lain Mm-mm. gitu ya. Nah, Mm-mm. tadi Kak Grace udah sempat membahas untuk tipsnya itu yang pertama jangan serius-serius banget gitu lah ya, dibawa aja tuh sebenarnya ya mungkin mereka cuma bercanda gitu ya omongannya, Mm-mm. tapi mungkin Mm-mm. kitanya yang terlalu bawa terlalu serius gitu ya. Jadinya jangan Mm-mm. terlalu serius lah. Nah, kalau yang Iya. kedua mungkin kitanya suka mikirnya dari sisi yang negatif gitu ya Kak ya. Jadi Mm-mm. mungkin kita harus positive thinking gitu. Mm-mm. Kita kan kadang-kadang kalau ada orang Oke. ngomong kita cepat ngambil kesimpulan ya, Lid ya. Langsung ngambil apa namanya baru yang kita tangkap beberapa aja gitu pesannya. Ya tadi seperti Lydia bilang kita bisa loh mengubah persepsi kita terhadap apa yang orang ngomong itu gitu. Terkadang nggak apa yang dia ucapkan nggak benar apa yang itu dia maksud gitu. Karena kita udah keburu kadung udah nangkepnya negatif, jadinya yang keluar di kita tuh pasti emosinya negatif gitu. Belum tentu Hmm. maksudnya orang tersebut demikian gitu. Mungkin kita bisa coba belajar untuk positive thinking dulu aja gitu. Mungkin maksudnya gini kali ya. Dan kalau mau juga, nah kita belajar dengan komunikatif yang lebih positif lagi. Mungkin kita bisa sampaikan maksud kamu ini atau tunggu deh, gue nangkepnya lo ngomong kayak gini ke gue maksud lo begini. Jadi bisa kita pastiin lagi nih, bener nggak sih maksudnya teman kita itu ngomong kita begini, karena kita bisa sampaikan ke dia, karena gue nangkepnya begini nih, gitu. Kalau gue nangkepnya salah, sorry banget. Jadi kan bisa diluruskan tuh Hmm. dengan teman-teman, dengan teman kita sendiri, Hmm. gitu. Oke. Hmm. Jadi meluruskan dulu lah ya Oh, apa yang betul. diomongin sebenarnya gimana sih gitu. Hmm. Terus kemudian juga bisa gini, kalau misalnya nih, pastilah kita akan ketemu dengan teman-teman kita yang ngomong ke kita hal yang tidak kita sukain gitu, nggak cuma sekali dua kali, terus-terusan gitu dia bilang kan. Nah, balik lagi tadi yang aku bilang, kalau misalnya itu, kalau kalimatnya itu membuat kita terus berpikir bahwa emang iya, dan membuat diri kita yang negatif itu, kita harus berani asertif, kita harus sampaikan ke dia, tunggu, kenapa, apa sih, apa yang membuat lo berpikir, mengucapkan kenapa gue begini, kenapa gue begitu gitu, apa yang membuat lo, apa namanya, bicara ke gue seperti itu nggak apa-apa banget, karena balik lagi, itu kan satu sisi feedback, nah feedback itu bisa kita, apa namanya, kita bisa luruskan lagi, bukan luruskan, kita lebih mengkonfirmasi kembali ya, mengkonfirmasi kembali maksudnya apa nih teman kita ngomong kayak gitu. Kalau memang benar-benar tidak, harus sampaikan itu gitu. Kita harus berani gitu. Kita harus berani sampaikan supaya teman kita juga bisa paham. Karena kadang-kadang orang yang ngomong sama kita juga nggak tahu kan, ternyata orang yang kita sampaikan itu tidak merasa nyaman gitu. Gak taunya tiba-tiba kenapa dia jadi jutekin gue, kenapa gue ditinggalin, kenapa dia nggak mau lagi ngobrol sama gue gitu. Jadi balik lagi komunikasi antar teman-teman itu gitu. Kalau tidak nyaman sampaikan gitu. Sebenarnya untuk tips ini tidak ada rumus baku ya Lid ya. Artinya Hmm. harus step A, B, C itu nggak ada gitu. Karena
aku pribadi juga ketika masa remaja tuh benar-benar ketika ada omongan orang lain, bahkan orang tua sendiri gitu ya ngomong ke kita tuh apa namanya trial and error juga gitu. Artinya aku lakukan ini, tapi ternyata masih ngerasain juga, masih nggak nyaman juga. Lakukan ini juga ngerasain juga gitu. Yang pasti sih apa namanya ketika merasa tidak nyaman itu bisa menjadi salah satu apa namanya warning, kayak bukan warning sih, lebih ke sinyal buat kita nggak suka nih gitu. Kita bisa kepada orang tua juga kita bisa sampaikan kok. Saya teman-teman remaja gitu kan, aku nggak nyaman dengan cara mama ngomong seperti ini gitu kan. Mama kita tuh karena tahu kita dari kecil gitu, jadi kebiasaan mungkin ngomong ke kita dengan mungkin adanya tinggi atau misalnya langsung tep gitu. Padahal apa namanya ketika kita sudah remaja, kita sudah mulai tidak nyaman dengan itu. Oke. Kita bisa sampaikan gitu ke mama papa kita, nggak nyaman ya, kita nggak suka kayak gitu. Jadi, Oke. halo Miss Desi. Halo Syabi. Hai, ada Kak Syabi, Kak Cindi. Ya, ada Kak Indi. Oke deh, silakan Kak, boleh dilanjutkan lagi. Oke, nah kadang tuh remaja tuh kan tahapnya mereka untuk mencari jati diri ya. Artinya siapa sih gue? Ini misalnya Grace yang remaja, gue tuh siapa sih? Gue itu kemampuan gue tuh apa sih gitu? Apa sih kekuatan gue? Apa sih kelemahan gue gitu kan? Nah, aku belajar waktu zaman remaja itu bahwa terkadang apa yang disampaikan orang itu belum tentu menggambarkan diri saya gitu. Karena kan apa namanya orang menyampaikan sesuatu ke kita belum tentu itu kita sebenarnya. Nah, kalau kita mengenal diri kita dengan baik, pada dasarnya ya udah itu bukan saya gitu kan. Jadi kita nggak, baik lagi, we don't take it seriously gitu kan. Jadi oh ya udah terima kasih gitu. Anggap aja masukan, tapi karena kita memahami diri kita sendiri seperti apa, jadi kita nggak langsung gampang tersinggung dengan perkataan orang tersebut gitu. Nah, mungkin remaja seiring dengan berjalan waktu sambil mencari jati dirinya dia bisa belajar tuh memahami bahwa siapa sih gue gitu, siapa sih seorang Lydia, apa kemampuan gue gitu. Dengan kita memahami, kita tahu ternyata kekuatan aku tuh di sini gitu. Hal-hal yang masih bisa aku kembangkan dari diri aku seperti ini. Kita bisa sadarkan bahwa ternyata gue orangnya dikasih tahu belum tentu langsung bisa belum tentu langsung bisa patuh gitu kan, karena sesuatu harus gue rasionalisasiin dulu, baru gue paham, baru gue bisa gue bisa patuh gitu. Karena dengan kita mengenal diri sendiri pada dasarnya kita tahu kita nggak bisa gampang bisa menerima apa yang orang lain sampaikan ke kita gitu. Jadi nggak langsung masuk ke hati, masuk gue gini sih, emang gue gini ya, kan kadang-kadang kan ada gitu kan, jadi kayak yang lu tuh orangnya itu banget sih, pemalas banget katakan kayak gitu, atau enggak gini, lu tuh orangnya melankolis banget deh, apa-apa semua disedihin, dinangisin segala macam kan. Padahal sebenarnya mungkin orang tersebut cuma melihat bagian part dari kita saat itu kita lagi sedih aja gitu, ada sesuatu yang membuat kita sedih, jadi kita bawaannya pengen nangis dan lebih sendu gitu. Padahal bukan di situ poinnya gitu. Nah, dengan ketika kita paham, jadi kita nggak langsung tuh benar-benar menerima bulat-bulat apa kata-kata orang gitu. Lagi saya mau bikin itu kan, acara apa namanya itu yang Paint My Life itu kan. Nah, apa namanya, maksudnya mungkin kayak misalnya itu jadi salah satu cara untuk apa namanya ya, membantu remaja-remaja untuk bisa mengenali diri sendiri gitu. Betul. Ya, jadi memang mengenali diri sendiri itu penting banget, bahkan untuk merespon apa yang dibilang sama orang, apa yang disampaikan sama orang tentang kita ya, Kak. Iya, benar. Nah, oke. Benar banget tadi yang disampaikan sama Kak Grace ya, sedikit. Jadi kita lagi mau bikin acara namanya Paint My Life. Jadi di situ juga sebenarnya kita bisa teman-teman remaja gitu khususnya bisa menggali juga jati dirinya kayak gimana gitu ya, untuk menemukan konsep dirinya yang positif khususnya gitu. Nah, nanti iklan-iklannya nanti aja, kita lanjutin dulu deh Kak. Oke, iya.
Kira-kira ada Gimana yang Kak mau Grace? nanya, Kak? Oh iya. Adakah yang mau nanya? Teman-teman yang mau nanya, boleh silakan langsung komen aja ya di kolom Hmm. komen. Mungkin balik lagi kayak tadi aku sampaikan bahwa otot anti baper ini perlu dilatih gitu. Karena kita tahu kita tahu bahwa kalau kita lagi baper semuanya jadi negatif, mood jelek, Hmm. terus kemudian mungkin yang tadinya lagi belajar jadi nggak pengen belajar gitu kan, bawaannya marah, terus kemudian bahkan kita yang dewasa juga ketika lagi baper banget, apa namanya, kerjaan nggak kelar, mungkin kelar tapi bawahnya marah-marah gitu kan, jadinya tidak bahagia aja gitu melakukan segala segala sesuatunya. Nah, eh, yang aku pelajari sih ya, otot baper ini dilatih dari sejak kita remaja sih. Jadi ketika otot baper ini semakin lama semakin anti bapernya makin kuat gitu, ketika nanti di masa dewasa ketemu tantangan yang lebih besar di masa remaja, dari saat masa remaja itu tuh yang namanya baper tuh cuma berapa persen aja terjadi dalam diri kita gitu. Karena itu sangat mempengaruhi sih yang aku lihat ya. Kita berteman dengan orang pun juga jadi sulit, orang pun berteman dengan kita juga jadi apa namanya kurang nyaman karena orang kan jadi berpikir bahwa ngomong ke dia agak susah ya gitu. Karena pasti ketika kita ngomong sesuatu ke kita gitu kan, orang tersebut ngomong ke kita, responnya kita malah sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang yang ngajak ngomong tersebut gitu. Nah, latih-latih lah yang namanya, satu tadi yang just take it easy gitu, gak semuanya harus seriusin. Kedua juga kita tidak perlu cepat menyimpulkan lah, mungkin ada satu hal tertentu yang mau disampaikan oleh orang lain, kita lihat dari sisi positifnya dulu. Ketiga juga be asertif kalau misalnya sudah mulai merasa tidak nyaman dengan kata-kata orang tersebut yang membuat kita menjadi negatif terhadap diri kita sendiri gitu. Kemudian keempat, apa namanya, lanjutnya kita perlu tahu diri kita sendiri gitu. Karena ya tadi aku bilang ketika kita sudah tahu diri kita sendiri, apa namanya, hal-hal yang atau ucapan orang yang membuat kita jadi negatif tuh akan ketangkis semua gitu. Karena kita tahu kita nggak begitu orangnya, gue nggak begitu gitu. Terus juga, oh ini juga satu hal yang juga sederhana sih, tapi menurut aku sangat sangat apa yang pengaruhi juga, kita alihkan diri kita ke hal-hal yang lebih bahagia aja gitu, yang bikin kita bahagia gitu. Pastinya ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol, artinya orang lain mengucapkan tertentu dan membuat kita kayak, ih kok gue nggak suka nih, atau membuat mood kita jadi jelek. Nah, kita punya dua opsi. Opsinya adalah satu, mengikuti mood kita itu, atau kedua, kita memaksa diri kita untuk mencari hal-hal yang membuat mood kita naik gitu. Entah itu mendengarkan musik, kalau aku tuh pasti biasanya dengerin musik, makan, makan itu sesuatu yang manis gitu ya. Karena kan ketika manis tuh ya dibawaannya jadi lebih apa yang namanya lebih seneng aja gitu, lebih happy gitu. Atau mungkin mencium aroma yang wangi gitu, karena mood tuh jadi berubah banget gitu, mencium aroma yang wangi. Itu tuh terlihat sederhana, tapi kadang kita juga susah loh untuk mau mencurahkan atau mengambil opsi, ayo kita memaksa diri kita untuk mengubah mood jadi lebih baik gitu. Karena balik lagi, biasanya sih yang aku tanamkan di pikiranku adalah ketika mood jelek, pasti segala sesuatunya akan jadi jelek bawaannya. Kerja jadi apa namanya, kerja bawaannya negatif, ngomong ke orang jadi ketus. Misalkan kalau saya di sekolah gitu kan, ngomong sama temen-temen nggak ngerti apa-apa gitu kan, tiba-tiba kita ngomongnya kasar, jadi berantem jadinya kan gitu. Ke guru juga ngomongnya juga nggak enak gitu. Alihkan ke hal-hal yang membuat kita jadi lebih apa ya, mood kita jadi lebih baik gitu. Biasanya kalau yang dewasa tuh kalau misalnya udah mulai agak baper gitu, pasti jadi lebih menyibukkan diri gitu. Jadi cari sesuatu yang mengalihkan pikiran banget gitu. Tapi kan kalau remaja kan biasanya kalau belajar nggak mood kan. Coba take time sejenak untuk mendengarkan musik atau mungkin apa namanya minum sesuatu yang hangat yang bikin badan lebih rileks gitu, sehingga mood udah lebih jadi belajar bisa lebih belajarnya lebih baik, belajarnya kualitasnya lebih baik gitu. Iya, oke. Jadi memang kadang mungkin kita suka
lupa juga kali ya untuk menyenangkan diri sendiri dulu nih Yes, supaya betul. hatinya nggak ruwet gitu ya. Mm-mm. Iya, karena kan biasanya kalau udah mood jelek tuh, aduh, bener-bener runyam banget kan, gitu. Apalagi untuk remaja-remaja Benar-benar. yang sensitif, yang lagi masa-masa sensitifnya dia, gitu kan. Mau tidak mau, coba alihkan diri kamu ke hal-hal yang lebih, yang bisa membuat diri kamu lebih bahagia, bahagia deh, atau at least bikin mood kamu lebih baik, gitu. Hmm, oke. Jadi mood itu penting banget ya untuk menjaga mood. Iya, betul. Oke. Nah, kalau selain itu apa lagi, Kak? Ada lagi nggak? Apa ya, nah palingan sih yang biasanya sih yang PR tuh kadang orang tuanya. Orang tua tuh, apa Hmm. namanya, orang tua suka PR tuh, "Aduh ngomong sama anak saya tuh capek banget ya Mbak ya," gitu kan. Dia tuh nggak bisa dikasarin tuh apa. Nah, biasanya tuh, orang tua ngeluhnya tuh kalau misalnya ngomong ke anaknya, satu nggak mau didengerin, kedua, apa namanya, dijawabnya malah makin judes, ketiga malah Hmm. berantem gitu kan. Nah, waktu itu aku pernah dapat klien juga, apa namanya, ketika makin beranjak dewasa tuh mamanya ngerasa saya susah banget connect sama anak saya gitu kan. Nah, aku selalu bilang bahwa ibu yang paling paham anak ibu gitu. Ibu pasti tahu sifatnya dia seperti apa gitu kan, anaknya seperti apa. Nah, ketika dia makin remaja, yang pasti sifat itu bisa jadi berubah gitu kan. Ada yang menetap mungkin, tapi ada yang berubah gitu. Karena balik lagi, perubahan di remaja itu benar-benar drastis gitu, ketika dari masa remaja, masa anak-anak dia ke masa remaja tuh beda banget, dan balik lagi mereka berpikir secara emosinya mereka. Nah, cara bicaranya udah pasti berbeda dengan ketika dia masih kecil gitu. Nggak bisa lagi kita dia ngomongnya dengan cara mengajari seperti guru gitu. Ngomongnya agak tricky jadinya. Jadi nganggap dia sebagai teman, iya banget. Karena apa namanya, kalau misalnya menggurui, jadinya nggak mau dengar dan dia makan justru menjauhi kita gitu. Ya akan terlihat sulit buat orang tua karena awalnya cara bicaranya berbeda gitu kan dengan anaknya kan yang kecil jadinya yang kecil tadinya adek dengerin mama ya gitu kan, ketika dewasa terlihatnya seperti kayak SKSD banget gitu kan, kayak so asik ya, tapi memang mau tidak mau anaknya berubah, orang tua juga harus berubah cara komunikasinya kepada anak remajanya gitu. Mau tidak mau jadi seperti Hmm. nganggap dia teman gitu. Ngobrol komunikasi itu nggak bisa langsung dipaksakan. Jadi orang tua juga otot sabarnya juga harus mau nggak mau dilatih juga gitu. Karena aduh ini sabar-sabar tapi mau nggak mau tapi dia harus dengerin saya. Ya itu trikinya gitu. Hmm. Hmm. Saya orang tua sih. Cuman ya dengan apa namanya, remaja juga kadang-kadang apa namanya, kalau remaja nonton saat ini gitu kan, kan bisa melihat tuh dari sisi orang tua juga susah loh ngobrol sama kamu kadang-kadang gitu. Nggak apa-apa, kamu juga kadang-kadang juga cari cara untuk bisa ngobrol sama kamu karena apa namanya, perubahan sikap kamu itu yang bisa apa namanya, orang tua juga putar otak gitu, gimana ya. Mungkin kemarin Karen juga udah ngebahas bahwa mendampingi remaja yang puber mau nggak mau ada perubahan perilaku juga dari orang tua kepada anak-anaknya. Nah, anak-anak tuh kadang remaja tuh kadang tidak sadar akan hal itu gitu. Dan itu memang apa ya, itu hal yang sangat wajar banget buat mereka gitu untuk tidak bisa memahami, masih mencari cara, bukan tidak bisa memahami ya, masih mencari cara untuk bisa memahami apa namanya, apa yang terjadi dengan dirinya dia, apa yang terjadi dengan lingkungan dia, konsep dia dengan orang tua, konsep diri dengan dia sendiri gitu. Jadi ya dinamika itu dalam kehidupan remaja itu wajar banget terjadi. Hmm. Oke, betul betul. Iya, benar. Jadi memang wajar terjadi kalau misalnya nanti omongannya nggak nyambung sama orang tua atau Ya, mungkin semenyebalkan itu gitu ya. Karena dulu aku juga ngerasain tuh kayak hmm. aduh pokoknya sebel banget deh kalau umpamanya udah diajak ngobrol sama orang tua atau mungkin Ya, udah mau diajak diskusi gitu ya, pokoknya aduh udah males banget deh pasti gue akan dijudge gitu ya atau apa gitu, padahal mungkin sebenarnya nggak seperti itu gitu ya, ya, kitanya kayak udah duluan baper. Nah itu tadi ya, 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 mungkin ada pikirannya udah duluan. negatif duluan ya. Betul. Udah kepikiran negatif kan? Nah Apalagi itu. kalau misalnya kita tahu mama kita kayaknya ngomongnya kayak gitu, pasti mau dimarahin lagi nih. Padahal belum tentu dimarahin juga gitu kan.
Bener, Langsung bener. negatif thinking aja gitu. Benar-benar. Oke, nah teman-teman yang menonton, kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau sharing, boleh Ya. silakan di komen aja. Kemarin kebetulan kita ada taruh di Instastory juga, cuman masih belum ada nih yang sharing. Jadi mungkin kalau Hmm. di sini ada yang mau sharing, boleh dipersilahkan banget. Aku mau nyapa dulu ada Mbak Oke, Yuli. Halo Mbak Yuli. Ya ampun, udah lama nggak ketemu. sudah lama banget nggak ketemu. Ya. Oke, nah em, soal baper, mungkin kadang orang-orang mungkin kalau anak-anak remaja atau anak-anak pemuda gitu ya, mungkin akan lebih ke kalau yang soal percintaan gitu kali ya Kak ya, seperti yang tadi Kak Grace juga udah sebutkan. Kalau ada yang mau cerita-cerita diperbolehkan loh di Atau sini. Lydia mau Kali cerita ini juga dong. sedikit? Apa ya? Aku udah lupa. Yang papa lupa kamu. Sok lupa gitu. Oh, sok lupa gitu. Tapi emang iya sih, aku dulu tuh yang, ya aku jadi share juga nih. Nggak apa-apa Aku deh. orang yang sensitif itu gitu kan. Kalau sekarang tuh jadinya lebih ya udah sih. Kadang-kadang tuh kita perlu menanamkan rasa bodoh amat dalam diri kita gitu ya. Eh, Benar-benar. iya benar, bodoh amat dalam diri kita gitu. Mungkin waktu remaja tuh susah banget untuk menanamkan itu gitu. Karena baru ngerasain tuh ketika udah zaman-zaman kerja, ya udah sih gitu kan. Kata ya udah sih tuh jadi kayak semacam mantra buat diri gitu. Nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin gitu. Jadinya ya ketika makin kesini, jadinya ketika ada hal-hal yang negatif dan membuat kita jadi ngerasanya kayak, hah, gimana gitu banget gitu kan, kita ngambil sisi positifnya aja gitu. Jadinya hal-hal yang negatifnya dibuang jauh-jauh gitu. Nah, mungkin itu yang bisa apa ya, bisa di-share teman-teman. Mungkin Lydia pernah berinteraksi entah di lingkungan keagamaan, Lydia juga punya teman-teman remaja gitu kan. Bisa itu kita bisa share ke teman-teman remaja bahwa kita pernah loh di posisi kamu gitu kan. Pernah ngerasain namanya apa namanya, kenapa semuanya menyebalkan, kenapa semuanya salah rasanya gitu. Dan tenang aja, itu semua akan berlalu kok. Ini is just temporary gitu. Bahwa ini kamu bisa lalui semua, cuman ada beberapa hal yang buat kamu yang perlu kamu lakukan untuk buat kamu lebih strong gitu. Apa namanya, baik lagi, tanamkan sedikit rasa bodoh amat dalam diri gitu. Karena nggak semua hal harus dipikirin, nggak semua hal harus diselesaikan, nggak semua hal yang harus apa namanya ya harus benar, karena banyak hal yang nggak bisa kita kontrol. Salah satunya omongan orang, kita nggak bisa kontrol omongan orang kan. Yang bisa kontrol cuma cuma diri kita gitu. Bagaimana cara kita menghadapi orang tersebut, bagaimana cara kita mau merespon, bagaimana cara kita mau berpikir terhadap apa yang orang lain katakan ke kita. Mulai dari sekarang sih, dari masa remaja-remaja ini mau nggak mau kita tanamkan ke teman-teman remaja kita gitu. Wah, ya udah nggak usah dikontrol. Yang kamu selalu punya. Aku pernah bilang ke temanku, kamu selalu punya dua pilihan. Kamu mau stay di apa namanya di posisi kamu yang selalu memandang ini negatif, sehingga membuat diri kamu capek, kamu juga merasa diri kamu tidak berharga, atau kamu mau mengambil pilihan kedua bahwa apa namanya ya udah tidak usah dipikirkan, ada hal yang tidak perlu kamu atur, cukup berikan yang terbaik dari diri kamu, seperti alihkan diri kamu ke hal yang lebih positif gitu. Nggak semua harus ditangkap berat ditelan buat diri kamu gitu. Dan remaja perlu tahu bahwa mereka selalu punya opsi itu gitu. Benar, benar. Benar banget, benar banget. Nah, karena Kak Grace tadi udah sempat sharing, aku mungkin sharing dikit kali ya, Kak ya. Dulu tuh, aku tuh kalau mendengar kata-kata, jadi dari dulu tuh aku nggak pernah banget orang tuh ngomong aku tuh bodoh, atau mungkin kalau kasarnya, sorry, bego gitu ya. Nah, ketika udah mulai beranjak SMP, SMA itu kan teman-teman kan ya pasti sering lah yang namanya kayak bercanda-bercanda atau ya ngomong-ngomong yang kayak gitu kan, kayak ah bego lu gitu kan atau apa gitu. Nah itu kadang kalau dulu aku tuh bisa sampai kayak sakit hati banget, sampai pokoknya kayak ya marah banget lah dengan kata-kata itu.
Nah, kalau sekarang kalau pas denger lagi atau mungkin inget-inget lagi itu itu sih udah jadi lucu sih Iya kan, sebenarnya. Jadi kayak jadi ketawain ya ya. ampun dulu sesensitif itu ya. Mm-mm. Kenapa gue kudu banget kayak gitu ya? Mm-mm. Kenapa gue sakit hati banget ya Ya. dulu gitu kan? Kayak, kenapa harus sampai kayak gitu ya? Maksudnya sekarang sih bawaannya ya itu tadi ya, bercanda aja kali ini orang gitu kan, Mm-mm. cuman bercanda doang terus ya udah gue bercandain balik gitu-gitu. Sebenarnya ya ujung-ujungnya sih kalau kita inget-inget lagi sekarang itu sih jadi kejadian yang lucu ya. Iya benar kan, jadi ketawain. Cuma pada saat kita remaja kita gak melihat itu hal yang lucu gitu, jadi kayak ini nyebelin banget sih kayak gitu. Kalau sekarang sih kayak apaan Bener. sih gue? Ya itulah ya kala-kala itu. Iya kala-kala itu. Semua percaya deh, pasti semua pernah mengalami hal kayak gitu. Tadi bilang apa namanya konteksnya ya elah lu pendek atau misalnya aku dulu tuh bilangnya aku kan dulu kan emang beli dulu badannya tambun ya jadi kayak elah gendut kalau sekarang tuh bilang gendut ya udah emang gua gendut aja terima mau nggak mau terima diri kan kalau dulu kan kayak gak nyaman banget. Nah, kalau dulu tuh aku nggak berani banget tuh ngomong ke orang lain tuh, lihat. Misalnya kayak mengkomentari, bukan membalas ya, tapi lebih ke merespon kayak aku nggak suka yang kayak gitu. Atau misalnya apa namanya memutuskan untuk tidak bertemanan gitu. Karena kalau remaja tuh dengan peer groupnya kan pasti sulit ya. Remaja tuh dan peer group tuh udah hal yang sangat apa ya nggak bisa dipisahkan gitu. Kadang-kadang ada remaja yang stay dalam peer groupnya meskipun dia merasa tidak nyaman gitu. Tapi ya itu mereka memaknai diri mereka berdasarkan peer group mereka itu sendiri gitu. Jadi mereka merasa mereka eksis dengan adanya si peer group ini gitu. Nah, apa namanya terkadang membuat mereka remaja itu lupa bahwa ketika kamu berada di lingkungan itu dan membuat kamu jadi apa ya tidak bahagia itu sebenarnya kamu mungkin itu bukan lingkungan pertemanan yang tepat buat kamu gitu. Teman yang baik pasti akan menanamkan ucapan yang positif gitu, membuat kamu berkembang dan membuat kamu merasa diri kamu lebih baik gitu, tidak menjatuhkan kamu, tidak membuat kamu jadi memandang diri kamu jelek atau negatif gitu, karena tidak manusia tidak diciptakan sebagai orang yang jelek atau negatif gitu, tapi kalau misalnya ada orang yang mengucapkan hal itu ke kamu, ya berarti mungkin memang bukan area pertemanan kamu gitu. Teman-teman aku waktu itu dulu kan pernah di sekolah gitu kan cari yang apa namanya pertemanan kadang-kadang memang kita nggak bisa baik lagi itu hal yang tidak bisa kita kontrol gitu ya ketika kita ngerasa nyaman berteman dengan seseorang apa namanya kita suka nih banyak banyak apa ya kesukaannya atau enggak kita banyak kliknya dengan orang tersebut tapi pasti kan ada pernah menemukan hal-hal yang apa namanya yang ngerasa nggak cocoknya mungkin dari perkataan dia atau apa gitu. Nah biasanya tuh kalau aku kayak gitu tuh pasti bilang gini itu bisa kamu tahan atau enggak. Kalau misalnya memang tidak benar hal yang tidak bisa kamu tahan, ya jauhkan, tidak usah stay di situ. Gitu. Jadi remaja teman-teman kuncinya adalah pertemanan yang baik akan membuat kamu merasa lebih positif gitu. Kalau kamu berada di lingkungan yang membuat kamu selalu merasa negatif, mungkin itu bukan lingkaran pertemanan buat kamu gitu. Oke, benar-benar, benar banget. Jadi seperti yang tadi udah sempat dibahas, mungkin ya tadi yang karena kita kepotong tadi Instagram story apa live-nya, ya sebenarnya pilih-pilih teman ya sangat sah-sah aja gitu kan ya. Selama yang tadi dibilang Kak Grace juga, ya kalau harus bawa menjadi yang positif, bukan jadi negatif gitu ya, atau bukan jadi bikin diri kita malah makin menjelek-jelekan diri atau segala macam gitu. Nah, ini ada yang share nih. Ya. Katanya dari Cinta. Kalau zaman SMP sukanya temenan sama yang terkenal karena pandangannya lebih keren. Dasar. Ini Cista teman gereja aku nih. Oh gitu. Ya. Jadi ini ya bener sih zaman SMP kayak teman nama yang terkenal karena pandangan lebih keren ya. Tadi seperti yang aku bilang ya remaja dengan peer group karena jati diri mereka tuh terkadang bukan terkadang bahkan sebagian besar tuh dipengaruhi dari peer group mereka. Kalau mereka nggak masuk dalam peer group tuh aduh gak ada jati dirinya sama sekali gitu.
Hmm, betul betul. Kayak nggak kayak kurang lengkap gitu ya kalau nggak Yes, ada benar. geng gitu atau ya Heeh. Kita mau sapa dulu, zaman-zaman ada geng gitu ya. Jansen. Halo Jansen. Oke. Apakah dari para penonton, wes para penonton, Hmm, ada yang mau menanyakan para atau penonton. ada Gue mendadak pengen para nyanyi, mau lanjutin nyanyiannya tuh. Aduh, jadi bawaannya ini ya. Oke, jadi kalau ada yang mau cerita, sharing gitu ya, mungkin ada yang mau nostalgia gitu ya, zaman-zaman Iya, masih remaja remaja. gitu ya. Atau gimana Baper-baper. cara waktu itu ya dilakukan teman-teman di sini untuk ngatasin bapernya waktu zaman remaja kemarin. Halo Talita. Betul. Oke, apakah ada lagi sambil menunggu ada yang sharing nih Kak? Hmm. Dari Kak Grace ada yang mau ditambahin lagi nggak? Aku sih poinnya itu sih. eh Udah sih kalau aku. Oke, tadi udah mungkin aku sedikit rekap kali ya Kak ya, mungkin ada yang mau baru gabung atau yang ini. Nah, jadi tadi kan kita kan memang udah ngomongin tentang baper nih, bawa perasaan gitu ya. Kita sering dengar, aduh kamu kok baperan banget sih, atau mungkin jangan baper-baper dong gitu ya. Atau mungkin dari diri kita sendiri kayak aduh apakah memang gua baperan banget gitu ya. Jadi mungkin khususnya buat teman-teman yang remaja gitu ya masih dalam apa ya usia-usia dalam pubertas dan segala macamnya mungkin ya memang lagi sensitif gitu ya di tahap yang sedang sensitif. Jadi mungkin banyak logikanya itu juga masih berkembang terus jadi mungkin yang cenderung berpikir dengan emosi gitu ya. Jadi mungkin masih sensitif banget lah gitu ya. Jadi makanya kenapa sering mendengar baper lo gitu ya. Atau Iya. mungkin kita mikir kok kayaknya gue baperan banget ya. Apakah benar gitu ya. Nah tadi ada sedikit tips-tips gitu ya dari Kak Grace gitu. Yang pertama adalah don't take everything seriously. Jadi memang ya mungkin dia bercanda doang gitu ya. Mungkin kata-katanya bercanda doang gitu ya. Jadi kita nggak usah terlalu bawa serius deh gitu. Nah lalu juga tapi kita juga mesti tetap tahu ya Kak ya batasannya mungkin di mana baper dan di mana ketika kita udah akhirnya tersinggung. Tersinggung itu karena ketika bikin konsep diri kita turun menjadi rendah gitu ya. Iya. Dan kalau memang sangat mengganggu banget diri kita, mungkin bisa disampaikan juga ke orang itu secara asertif juga tentunya supaya dia juga tahu gitu ya, paham ternyata sebenarnya apa yang dia omongin ternyata mungkin menyinggung gitu ya hati Betul. kita. Udah bukan lagi soal bawa perasaan atau enggak gitu ya. Betul. Oke, nah lalu mungkin tadi dari contoh-contoh mungkin kita tuh yang terlalu negatif duluan gitu ya dengan apa yang diomongin gitu ya. Makanya mungkin kita harus positive thinking juga sama yang dimaksud sama orang tersebut. Atau mungkin malah cross check lagi nih apakah mungkin maksudnya seperti apa. Lalu yang Konfirmasi ya. ketiga itu adalah betul, konfirmasi dulu. Nah, yang ketiga tuh kenali diri sendiri. Jadi mungkin kadang kita juga harus ngenalin diri kita tuh sebenarnya kayak gimana sih gitu ya. Supaya apa kekuatan kita, apa yang masih mau kita kembangkan. Jadi mungkin kalau memang hal-hal yang dirasa bukan kita banget ya nggak akan bukan. Ketika orang lain mengatakan hal yang dirasa bukan kita banget gitu ya, nggak akan berhasil bikin kita baper gitu. Nah, terus selanjutnya mungkin kita juga bisa nih mengarahkan diri ke hal yang positif, hal yang menyenangkan gitu ya. Mungkin tadi Kak Grace bilang dengerin lagu atau mungkin makan gitu ya, makan yang manis-manis gitu ya, Itu bikin aku mood ya. naik tuh biasanya. Ya itu Kak Grace. Mungkin bisa melakukan hal-hal lain lah gitu ya mungkin hobi gitu ya mungkin kalau lagi belajar mumet gitu ya kalau umpamanya kitanya juga lagi jelek kan pasti belajarnya juga nggak maksimal gitu ya mungkin kita
nyingkir dulu deh gitu ya, melakukan Mm-mm. hal yang lain. Mm-mm. Seperti itu. Lalu juga mungkin kalau dari sisi orang tua, mungkin kadang suka mikir, aduh ribet banget nih anak-anak remaja tuh susah loh diajak ngobrolnya gitu. Kok baru juga dipanggil misalnya, udah kayak udah negatif duluan, udah Ya. nggak mau gitu ya. Udah, biasanya kan kayak gitu ya, karena Mm-mm. pengalaman juga nih. Pengalaman pribadi banget ya, Lid. Iya. Jadi mungkin para orang tua juga bisa jadi as a friend ya. Jadi mungkin Ah. bisa ngobrolnya atau mungkin cara berkomunikasinya juga bisa kayak sesama temen lah gitu ya. Biar mungkin lebih enak, mungkin lebih diterimanya juga lebih baik gitu ya sama teman-teman remaja gitu. Ada yang lagi yang mau ditambahin Kak? Latih terus otot anti bapernya gitu. Jadi ya itu karena menurut aku ya salah satu skill yang kita akan terus butuhkan sampai kita dewasa gitu. Nanti kalau pertemanan kita makin luas, bertemu dengan rekan kerja, itu otot bapernya nggak dilatih, pasti akan sering ketemu konflik dimanapun gitu. Mau kita pergi kemanapun, kita nggak bisa kontrol orang kan, balik lagi. Nah, kalau misalnya otot bapernya nggak, anti bapernya nggak kuat, itu slack tuh pasti akan terjadi banget. Lihat kalau aku lihat dari sampai kita saat ini, aku pelajari banget. Kalau itu kuat, kita ya itu baik lagi, kita bisa memilah omongan orang, kita bisa memfilter apa yang memang bisa menjadi masukan buat kita, apa yang harusnya tidak perlu kita ambil bulat-bulat dalam diri kita yang membuat kita jadi gampang tersinggung itu lagi, nggak membuat kita marah gitu. Dan mesti perlu dilatih terus. Ya mungkin tidak bisa cepat ya. Artinya itu sampai seumur hidup kurasa sih gitu. Cuman ya kalau sering kita latih dari awal sampai kita dewasa nanti, kita bisa jadi pribadi yang lebih kuat ketika bertemu dengan orang-orang yang kita rasa apa namanya yang punya apa namanya ya chance untuk selek dengan kita tuh jadi lebih rendah gitu. Oke, nah itu dia ya. Jadi harus dilatih dari sedini mungkin lah ya. Betul. Jadi kan lebih ke mungkin dirinya kalau misalnya bahasanya lebih ke regulasi ya. Jadi lebih ke regulasi diri kita sendiri sih. Nah, anti baper itu kan jadi lebih balik lagi ke bagaimana kita meregulasi emosi kita gitu. Kalau misalnya kemampuan regulasi kita baik ketika kita menemukan apa namanya stimulus yang kurang menyenangkan, kalau kita bisa meregulasi dengan baik, jadinya respon yang kita sampaikan pun juga bisa ke filter gitu. Nah, regulasi ini sebagai filternya, nggak langsung keluarnya langsung yang apa sih kayak air, nggak langsung nyeblak atau nggak langsung nyemprot gitu. Jadi bisa keluarnya lebih lembut, lebih smooth gitu. Kalau regulasinya kita jadi regulasinya kita kurang baik, nah itu kesulitannya filter kita jadi nggak oke. Oke, nah itu tadi ya yang sudah kita bicarakan hari ini tentang baper-baperan ini. Wah, Ya Kak Nana Allah. telah join, betul betul. Nana kamu. Kak Nana ini kalau tadi nggak keputus, ini udah selesai dari tadi. Iya, keputus 2 kali, Nak. Perdramaan ini ya, live Instagram seperti itu. Oke, nah teman-teman tadi karena sudah sempat di-mention dikit soal Paint My Life, jadi mungkin kalau ada orang tua atau mungkin teman-teman remaja yang lagi nonton sekarang, mungkin tadi kan ada salah satu poin dari tips buat jadi anti baper itu adalah kita supaya mengenali diri sendiri. Nah, di acara Paint My Life yang akan diselenggarakan sama Fem Konsultan dan akan diadakan oleh Groom gitu ya, Grow with Fem. Jadi ini teman-teman bisa atau anak-anak remaja ini bisa mempelajari gimana caranya menggali jati diri gitu ya, atau mungkin menemukan konsep diri yang positif gitu ya dari teman-teman profesional dan juga banyak banget juga ada yang sharing-sharing gitu ya. Jadi kalau penasaran kayak gimana detail-detail acaranya, nah bisa tuh langsung kunjungin profilnya Brom. Di situ sudah ada
linknya. Kalau mau daftar silahkan, mau tanya-tanya dulu juga boleh ya. Jadi silahkan dikunjungi aja profilnya Grom gitu. Nah kalau ada yang mau konseling-konseling gitu ya, Ya, mungkin sama Kak Grace gitu ya. Kak Grace juga bisa ya Kak ya. bisa, Nah jadi udah ada nanti jadwalnya. betul, nah itu tuh kalau yang mau konseling sama Kak Grace bisa langsung kunjungin link kita juga di profilnya Grom gitu. Oke deh Kak Grace, thank you banget ya Kak Grace udah sharing-sharing cerita-cerita. Sama-sama Lydia, terima kasih udah ngajak aku collab hari ini. Thank you juga semua yang Iya. sudah nonton. Sorry tadi sempat keputus sampai dua Mm-mm. kali ya Iya. drama dari Padahal kalau Instagram tadi Live itu ini dan nggak drama. putus, seru banget tadi ngomongnya. Iya benar-benar drama koneksi ini ya. Jadi kalau yang mau nonton lagi Hmm. nanti kita taruh deh di YouTube ya. Ya, Oke deh, sip kalau gitu. Terima kasih banyak Kak Grace, terima kasih sama-sama. semuanya. Kita akhiri uh, untuk live kita Dadah. hari ini ya. Terima kasih. Dadah-dadah semuanya. Bye-bye. Bye.